Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dari sobat Roso Kreator dimanapun Anda berada? Kita doakan semoga selalu sehat ya. Kita saling mendoakan supaya sehat selalu, bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan jangan lupa sob, saling berbagi pada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Oke. Dan untuk kali ini saya akan berbagi tips sedikit cara cara mengedrat ulang ya, drat busi yang sudah slack atau dual. Ini saya sebagai contoh di motor BT Shop dengan busi kode C7. Ini drat businya sudah dual itu apa ya, larut ya. Ini langsung saja ya, ini saya coba untuk memasangnya sob. Ini tidak kencang-kencang sob, dikarenakan drat yang ada di kop motor tersebut sudah hilang, sudah dual, sudah slack ya. Jadi untuk mengantisipasinya kita nggak perlu turun mesin sob, kita tidak perlu membongkar kop ini terus kemudian kita ngedrat di bawah, nggak perlu. Kita memakai dengan sistem drat recoil seperti ini sob. Oke. Namun ada beberapa langkah. Yang pertama kita harus mengebur, mengetap, kemudian memasukkan ulir daripada drat recoil ini sehingga nanti akan bisa dipakai kembali. Ini dratnya normal kembali seperti standarnya sob. Ini jalan yang paling praktis untuk mengedrat busi ya, drat busi yang sudah slack atau dual sob. Jadi ini kita nggak perlu lagi membongkar lagi kemudian kita membawa ke tukang sok drat ataupun ke tukang bengkel bubun, nggak usah, kita bisa mengerjakan sendiri sob dengan cara seperti ini. Dan jangan lupa untuk posisi pistonnya harus di TMA sob ya, pol atas. Jadi ini nanti kita akan menyemprot dengan udara biar nanti keluar gram-gram atau serbu-serbu yang telah kita lakukan penguburan dan pengetapan. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa pokoknya posisinya piston berada di TMA. Langsung kita brur, kita ngeburnya lihat posisi awal businya sob. Jadi nggak boleh miring, jadi harus sesuai dengan sudut daripada busi yang semula. Nah, ini saya kasih grease atau serempet biar gram-gram dapat intinya biar nempel di serempet ini, kemudian nanti tidak masuk ke dalam terlalu banyak gitu ya intinya. Oke, ini gramnya. Santai saja, kita bersihkan dulu agar tidak masuk ke dalam sob. Nih gramnya sob ya. Ini sudah kita lakukan pengeboran. Nah, kita buang dulu. Oke sob, setelah itu kita akan melakukan proses pengetapan.
Jangan lupa kita kasih grease juga ya, kasih serempet juga, biar serbu-serbu hasil daripada pengetapan nanti akan diharapkan akan lengket di sini ya, di serempet tersebut. Dan ingat juga sob, harus lurus dengan lubang yang saat kita melakukan pengeburan sob, jangan melenceng, diusahakan lurus. Nah ini sob, lihat ya, ini serbu-serbu gram dari hasil pengetapan lengket di grease. Jadi minim sekali gram atau serbu yang masuk ke dalam lubang. Langkah selanjutnya kita memasukkannya drat recallnya sob. Ini ya, posisinya yang ada palangannya ini berada di dalam sini. Nah kayak seperti ini ya posisinya. Kita tinggal memasukkannya seperti ini, serap. Nah, kemudian kita tinggal memutar. Cara dengan jarum jam sob. Terus kita ambil penguncinya. Nah itu, ini penguncinya. Ini pengunci ya. Ini pengunci, kita ambil biar dratnya tidak bisa keluar dan ke dalam lagi. Dan ini sob, nah ya, ini drat recallnya sudah keluar yang penguncinya, dan kita lihat sudah tidak ada penguncinya sob ya. Oke, langsung nyala, tidak ada masalah, tidak ada kebocoran. Jikalau ini drat businya dol atau masih bocor, berarti dia tetap mesin seenggaknya dia punya ada kompresi yang bocor. Kalau enggak, dia tidak bisa hidup dengan normal. Seperti itu. Tanpa ada kompresi yang bocor dari drat busi ya.
Berarti sudah terbukti bahwasanya jika kita kepengen drat ulang ya, shock drat busi yang sudah dual kita lakukan tanpa harus membongkar kopnya dulu, langsung kita buat seperti tadi pada awal yang video tadi, dan terbukti bahwa tanpa harus turun mesin membuka kop, kita lakukan drat ulang di atas pun tetap bisa dan hasilnya pun juga maksimal sob. Jadi untuk sobat-sobat yang kepengen tidak terlalu ribet, bongkar pasang membutuhkan biaya yang lumayan, ada tambahannya, kita tinggal melakukan hal seperti itu tadi, simple, langsung bisa siap pakai sob, tanpa usah ribet-ribet membongkar, memasang atau ganti perpak kop dan sebagainya. Waktu yang kita butuhkan hanya sebentar saja, nggak ada sampai 10 menit kalau kita melakukannya sudah terbiasa, dan resikonya pun kecil sob, seperti itu tadi. Semoga bermanfaat buat sobat-sobat untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.